orang Kristen sengaja dibuat seperti itu kan pelecehan namanya. Sebenarnya penistaan. Tapi mau bilang apa coba? Nah, disinilah kelihatannya ya Israel ada kesalahan, tertipu gara-gara Oslo itu. Dan ini jangan sampai nanti Netanyahu tertipu lagi dengan solusi dua negara ini. Percayalah, ketika nanti solusi dua negara, maka Israel menandatangani proses kematiannya. Mereka akan mati pelan-pelan. Nanti solusi dua negara, Iran akan menjadikan negara Palestina yang baru sebagai pangkalannya untuk menyerang Israel. Udah pasti itu. Nah, sekarang ini terjadi operasi militer di tepi barat, di Yudea dan Samaria. Karena sudah mulai ada serangan bom bunuh diri kemarin. Untung aja yang kemarin yang pembomnya yang mati sendiri gitu ya. Nggak ada masyarakat sipil Israel yang mati. Tetapi untuk kedepannya Israel harus mencegah gitu ya. Diskusi aja. Terima kasih Pak Paul. Oke, luar biasa. Prawira lanjut. Ya, selamat malam, Pastor Paul. Tes suara. Ya. Ya, oke. Shalom semuanya. Ya, jadi kalau mengenai buku agama Katolik itu kalau saya lihat itu dikeluarkan oleh Kemendikbud ya. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini Kemendikbud. Jadi emang gunanya supaya itu dia menghilangkan sejarah ya, Kristen ya, Kristen Protestan. Jadi dia menghilangkan sejarah Kristen Protestan. Jadi dia bawa, wah Yesus itu orang Palestina, Yesus itu Nabi Isa orang Islam. Jadi dia sekalian ya menghilangkan Yahudi, menghilangkan Kristen Protestan dan Katolik. Ya, dan itu buku-buku itu beredar di sekolah-sekolah negeri gitu loh, karena itu gratis, bisa di-download. Jadi itu guru-guru sekolah negeri wajib mendownload dari websitenya yang Kemendikbud ini gitu loh. Jadi itu emang ini Islam memang begitu ya, mau menghilangkan sejarah atau dia agama hoax tapi dia bikin supaya orang lain agama Kristen sama Protestan sama Yahudi ini dibikin sama Islam tuh bikin hoax, atau Islamnya sendiri yang hoax ya, agama hoax. Jadi itulah ya. Jadi ya kalau saya lihat sekolah-sekolah yang Kristen yang lain, Protestan, Katolik nggak ada pakai buku itu. Cuma ya kalau mungkin sekolah negeri ya sekolah negeri pakai buku itu karena itu di-download gratis ya, bisa download gratis di Kemendikbud gitu loh. Itu yang saya lihat. Terus yang kedua, ini masalah Katolik juga nih ya. Ini saya bingung ya di sini kok tentang kunjungan Paus ya, Paus Fransiskus ya. Saya tanya sama orang Katolik, mereka pada nggak setuju loh kalau Paus datang pas zamannya Jokowi ini loh. Pada nggak setuju. Mereka lebih senang kalau ya datangnya nanti pas zamannya Prabowo aja jadi presiden. Kenapa ya zamannya Jokowi gereja dibakar, ditutup, gereja Kristen Protestan, gereja Katolik gitu loh. Malah dia datang, ya enggak, makanya pada orang Katolik bilang, ngapain datang pas zamannya Jokowi, ya kan? Di sini orang-orang Islamnya tuh kayaknya saya lihat berita-berita dia ingin mengadu dombakan antara Katolik dengan Israel nih. Kalau saya lihat ya, karena dia ngomong kalau Paus kesini tadi omongin tentang Gaza, ya, tentang ini, pokoknya tentang ininya gitu loh. Seperti itu, mereka mau mengadu domba gitu loh. Terus kemudian dia kayaknya memaksa gitu supaya Paus datang pas zamannya Jokowi ini ya, supaya bisa mengadu domba antara Paus dengan Israel ini ya. Kalau saya lihat tuh politiknya mereka ke situ tuh. Kalau saya lihat gitu politiknya. Jadi ya saya nggak tahu ya apa Paus ke sini tuh kan mungkin karena gereja sini dipaksa ya, Katoliknya dipaksa suruh datangin Paus ya, gitu ya. Dibilang kan udah 15 tahun Paus nggak pernah datang di Indonesia, datangin. Tapi kalau menurut saya ya, dan orang-orang Katolik saya tanyakan, menurut mereka bilang nanti aja pas Presiden Prabowo datang. Ngapain Presiden Jokowi pas datang gitu loh. Jadi ya kita lihat aja gitu loh. Cuma orang-orang Katolik ya saya tanya orang Katolik, gimana Paus? Ya bagus datang ke Indonesia tapi jangan zaman Jokowi. Nanti aja pas Prabowo gitu loh.
Itu daripada zamannya Jokowi begini gereja-gereja ditutup, lu ngapain datang ke sini Pramus? Gitu loh. Ini pasti kan mereka punya niat mau ngadu domba antara Paus Fransiskus dengan Israel. Itu udah dilihat tuh, bisa lihat ya di berita-berita tentang apa yang mau diomongin tentang Gaza katanya. Dia ngomong gitu dia. Gitu. Jadi mau ngadu domba gitu ya. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga itu itu opung yang si siapa mungkin agak menyimpang dikit sebentar ya. Opung itu yang Dhamma Pongrekun udah daftar ya opung ya, udah daftar jadi independen. Nah kita dari Jakarta Pak Opung kita akan mendukung Dhamma Pongrekun opung. Jadi yakinlah ya semoga semoga bisa menang ya untuk di DKI Jakarta ya sebagai gubernur Dhamma Pongrekun ya. Kita udah lihat oke, udah masuk dia daftar ya, pasti nanti saya jadi relawan pasti ya, saya akan turun ya pasti relawan gitu loh. Jadi Opung tenang aja ya, rakyat Jakarta pasti di belakang Dhamma Pongrekun ya Opung gitu loh. Itu yang ketiga. Terus apa lagi ya, yang keempat ini kalau saya lihat itu yang Bethlehem ya. Bethlehem dan Mount of Temple tuh sebaiknya dipegang oleh Israel aja mendingan. Ya, saya nggak setuju kalau dipegang oleh Jordania buat Mount of Temple dan Palestina di Bethlehem ya. Karena itu mereka karena itu semua kan karena Oslo ya. Oslo tuh yang si Clinton ya, Clinton dan siapa tuh yang perdana menteri yang ditembak mati, yang lemah itu ya. Itu lemah, dia ditipu oleh si Yasser Arafat ini ya. Menurut saya saatnya sekarang nih itu harus diambil lagi lah gitu loh. Ngapain kasih ke mereka gitu, diambil lagi lah. Karena mereka mereka sudah menyalahi ini loh, nota ini loh, bahwa mereka Palestina itu dia membayar orang-orang yang bunuh diri, yang nyerang Israel, orang-orang yang ini itu ada buktinya semua. Itu dia ngebayarin. Apalagi kalau yang orang di penjara, Palestina tuh yang PLO yang di penjara itu keluarganya dikasih dijamin kehidupannya loh, digaji dari si Mahmud Abbas ini Palestina ini. Jadi itu udah melanggar, itu berarti dia sudah melanggar. Menurut saya diambil lagi yang dulu dikasih Israel pas Oslo itu ke Palestina, diambil lagi semua aja lah gitu loh. Karena kok nggak percuma gitu loh. Mereka tuh kayak ini aja dikasih paha, mintanya dada, dikasih dada minta seluruhnya. Mereka begitu Pak, si Islam ini. Nggak bisa kita, lu lemah sama Islam tuh makin diinjak sama dia gitu loh, makin diinjak, saya yakin itu ya, seperti itu. Jadi karena lihat aja dari Oslo tuh banyak meningkatkan serangan-serangan ke Israel kan, banyak yang mati yang warga-warga Israel gitu loh, warga negara Israel itu. Jadi saya harap ya mulai di sini saya lihat udah ada kesadaran ya dari si Ben Gvir, Smotrich, apa segala tuh yang itunya, dan yang semoga semuanya bersatu ya, ngambil lagi gitu. Karena itu Bethlehem ya itu digunakan oleh Islam bahwa ini loh Bethlehem kelahiran Yesus, itu orang itu Palestina. Kan Bethlehem di bawah Palestina. Berarti orang Yesus di bawah adalah orang Palestina. Dan Yesus itu adalah Islam, karena Islam nggak bisa. Mereka begitu Pak, menyesatkannya begitu. Ke orang Kristen Protestan, ke Katolik yang lemah ya, yang belajar sekolah minggunya mungkin ya cuma berapa bulan atau setahun, itu mereka lupa lagi kan. Makin terus di apa istilahnya di apa ya rasanya, disesatkan gitu loh. Wah, jadi disesatkan jadi orang Kristen Protestan, ayo masuk Islam. Wah, karena ini nabisanya kan dari Yesus tuh kan dari Bethlehem Palestina gitu loh. Mereka begitu Pak siasatnya. Jadi mereka tuh menyesatkan gitu loh. Tapi untungnya ya ada Pastor Paul di sini ya, ada ini ya, apa yang komunitas di sini sangat membantu ya, menyadarkan kita semua untuk bergerak ya. Mari kita bergerak gitu loh. Ya seperti itu. Jadi saya rasa ya kita pingin ya itu semua Mount Temple, Bethlehem semua balik ke Israel lagi. Itu aja dari saya Pastor Paul. Makasih. Oke, ya betul sekali Pak Prawira. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya dulu
Yitzhak Rabin tertipu dia sama Bill Clinton dan Yasser Arafat. Iya benar. Kemudian buah dari perjanjian Oslo ini, kan begini, Israel ini kan ditekan terus, memberikan kemerdekaan. Ya Israel bingung, saya mau kasih kemerdekaan bagaimana? Terus kalian kan nggak punya tanah gitu kan? Kenapa nggak punya tanah? Tanah itu mereka tinggalkan di tahun 1948 demi genosida terhadap Israel yang mau dilakukan oleh kelima negara Arab. Nah, ketika perang selesai, kelima negara Arab kalah. Mereka nggak bisa balik ke tanah mereka gitu. Nah, ini kan jadi persoalan ini kan. Nah, kemudian Gaza tadinya punya Mesir. Tepi barat atau Yudea dan Samaria itu tadinya direbut oleh Yordania di tahun 48, tetapi di tahun 1967 direbut kembali oleh Israel. Lah berarti kalau gitu kerajaan Palestina di mana tanahnya? Coba, ada nggak yang mampu bisa membuktikan kerajaan Palestina punya tanah di tanah Kanaan? Saya kira nggak ada yang mampu membuktikan. Bukti sejarah ya, artinya bukti yang betul-betul ada dokumennya, dokumen otentiknya gitu. Siapa rajanya, siapa pemerintahnya, siapa kaisarnya atau siapa khalifahnya gitu. Saya kira nggak ada. Gitu. Nah, tetapi waktu itu Yitzhak Rabin itu demi menyerahkan tanah yang dia serahkan Yang dia serahkan itu ya wilayah-wilayah yang kebetulan wilayah orang Kristen karena orang Kristen itu murah hati seperti Nazaret ya, seperti Bethlehem itu diserahkan. Tetapi apa yang terjadi? Sekarang orang Kristen di Bethlehem itu pada ngungsi semua, pada keluar semua. Tadinya sekitar berapa ribu ya? 2.000 lebih, sekarang tinggal 200 orang Kristen di Bethlehem. Lama-lama terusir. Cara mereka itu adalah begitu. Ya, membuat orang nggak betah, lama-lama ya nggak tahan pergi gitu. Nanti kemudian tempat dikuasai dirubah. Kemudian di Hebron, Tomb of Tomb of Patriarch. Itu mereka bikin tempat ibadah mereka di atas kuburannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kurang apa coba begitu ya? Caranya untuk menghapus sejarah itu gitu. Nah, sebentar lagi kalau semua diserahkan, ya habislah jejak-jejak kekristenan gitu ya. Udah nggak ada, Bethlehem sudah bukan punya Israel lagi. Jauh lebih bagus ketika waktu masih dipegang sama Israel dahulu daripada sekarang. Ya beberapa teman-teman yang pergi ke sana baru-baru ini juga cerita udah parah sekarang, nggak kayak dulu gitu. Bethlehem dan Nazaret sudah beda gitu kan. Bahkan ada spanduk yang sebetulnya ini pelecehan di depan Bethlehem itu, depan gereja itu ditulis Nabi Isa itu, Yesus itu adalah nabi bukan Tuhan gitu. Di tempat ibadah, tempat sucinya orang Kristen sengaja dibuat seperti itu kan pelecehan namanya. Sebenarnya penistaan. Tapi mau bilang apa coba? Nah, disinilah kelihatannya ya Israel ada kesalahan, tertipu gara-gara Oslo itu. Dan ini jangan sampai nanti Netanyahu tertipu lagi dengan solusi dua negara ini. Percayalah, ketika nanti solusi dua negara, maka Israel menandatangani proses kematiannya. Mereka akan mati pelan-pelan. Nanti solusi dua negara, Iran akan menjadikan negara Palestina yang baru sebagai pangkalannya untuk menyerang Israel, udah pasti itu. Nah, sekarang ini terjadi operasi militer di tepi barat, di Yudea dan Samaria. Karena sudah mulai ada serangan bom bunuh diri kemarin. Untung aja yang kemarin yang pembomnya yang mati sendiri gitu ya. Nggak ada masyarakat sipil Israel yang mati. Tetapi untuk kedepannya Israel harus mencegah gitu ya. Akhirnya sekarang ya operasi besar-besaran di Tulkarem sama di Jenin. Itu markasnya kelompok-kelompok Hamas dan kelompok garis keras di tepi barat ada di daerah itu gitu. Ya apa boleh buat? Selama Netanyahu masih berani malu, nggak takut sama tekanan, selama itu Israel akan selamat. Tetapi kalau Netanyahu itu misalnya takut dengan tekanan internasional, maka Israel akan habis, mati pelan-pelan ya. Kita bukan bicara soal Israel itu bangsa pilihan, dia akan selamat, bukan itu. Kita bicara dunia dulu lah gitu. Maka akan habis. Nah, itu dia. Jadi kalau mengenai yang tadi itu jawabannya gitu. Jadi apa ya kalau kita bilang ya, orang-orang di barat ini
Mereka nggak pernah ngerasain seperti apa yang kita alami di Konoha ini. Bagaimana tiba-tiba kita kebaktian di rumah dibubarin, ya, gereja dibakar, ditutup. Mereka nggak pernah ngalamin. Mereka nggak pernah tahu perasaan yang seperti itu. Kemudian yang di Poso ya, 3 tahun yang lalu masih di channelnya Pak Paul itu yang kepala orang dipenggal itu ya, satu gereja itu ada 3 orang dibunuh gitu. Nggak pernah mereka ngalamin yang seperti itu. Nah, kemudian juga mereka berpikir dengan mendatangkan penduduk banyak dari imigran ini akan menguntungkan secara politik ya. Terus mengagungkan multikulturalisme dan sekularisme dan humanisme universal. Ideologi abad ke-7 ini tidak bisa hidup dalam situasi yang multikultural. Kenapa? Karena tujuannya adalah menguasai dunia, ya. Tujuannya adalah menguasai dunia. We will dominate the world, gitu. Itu selalu itu demo-demo di TV itu kita lihat kan, di YouTube itu kan. Nah, jadi Eropa itu selama ini memang tertidur, tetapi ketika orang Eropa itu mulai bicara, pasti nanti politisinya langsung menghentikan gitu. Sekarang enggak, civil society-nya yang bergerak. Nah, Eropa itu kalau sudah marah serem loh. Kalau kita lihat film-filmnya Viking dan perang-perang di Eropa zaman dulu, ngeri loh sebetulnya gitu. Jadi gitu kira-kira Pak Prawira gitu. Apalagi siapa lagi yang mau bicara nih biar menarik. Dede silakan Dede.